Shalom, berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja-Gereja Klasik Semarang Timur edisi hari Jumat 12 Mei 2023. Sebelum merenungkan Sabda Tuhan, mari berdoa. Kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Allah Bapa di surga. Engkau Allah yang mengasihi kami. Terbukti Tuhan memelihara hidup kami hingga sampai hari ini. Saat ini kami rindu bersama mendengarkan sabda firman-Mu. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan sabda Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-24. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema sabda Tuhan, Tuhan selalu menyertai umatnya. Saudaraku yang terkasih, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan juga BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, Tanjung Emas, selalu memantau dan memberi informasi kepada masyarakat tentang kondisi cuaca dan informasi jika terjadi rob di Semarang dan sekitarnya. Melalui teknologi citra satelit Himawari, terlihat bagaimana awan bergelayut di sepanjang pesisir utara Jawa. Bahwa pada bulan Mei adalah masa akhir dari peralihan dari angin monsun barat bergerak dari barat menuju ke timur menjadi angin monsun timur bergerak dari timur menuju ke barat. Maka masyarakat selalu dihimbau supaya waspada jika terjadi rob besar di pesisir utara Laut Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, seperti BMKG yang mengingatkan masyarakat, begitu pula dengan Rasul Paulus juga mengingatkan dan memberi informasi kepada jemaat. Di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 10 sampai yang ke-11. "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Paulus memang bukan kapten kapal. Paulus memang bukan seorang ahli dalam pelayaran. Tetapi Paulus sering berlayar dan dia tahu dari pengalaman perjalanan itu bahwa memasuki bulan musim dingin adalah masa yang terlalu berbahaya untuk melakukan pelayaran. Dalam Kisah Para Rasul 27, pasal ini memperlihatkan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Paulus di tengah kapal yang kandas. Paulus bertemu dengan situasi yang melawan angin sakal. Memang awalnya perjalanan kapal ini terlihat cukup lancar, tidak ada insiden apa-apa. Tetapi tidak terduga ada badai atau angin sakal. Angin yang menghantam tidak ada henti-hentinya, datang bertubi-tubi, pada akhirnya kapal itu kandas. Dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 21, "Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus mengatakan kepada mereka, 'Jika sekiranya nasihatku dituruti, kita tidak menghadapi kesukaran dan kerugian ini.'" Saudaraku, belajar dari peristiwa perjalanan Rasul Paulus ini, di sini kita melihat penyertaan Tuhan yang tidak secara kelihatan, tetapi Tuhan selalu hadir di dalam
hidup yang kita alami. Pertanyaan refleksi, apa arti yang tersembunyi di balik dari setiap kejadian dan peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita? Pada waktu kita berada di dalam kesulitan, pada waktu kita berada di dalam kejadian-kejadian yang terus-menerus beruntun terjadi dalam hidup kita, pertanyaan yang pertama, apa yang salah di dalam hidup kita sehingga kita terus-menerus harus mengalami kesulitan? Pertanyaan yang kedua, berapa lama kita harus terus-menerus diterpa oleh kesulitan dan penderitaan di dalam hidup kita? Saudaraku, tema Tuhan selalu menyertai umat-Nya. Kita percaya sampai saat ini Allah beserta kita. Yesus adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Allah sendiri hadir dan menyertai manusia, agar manusia tidak terbelenggu oleh rasa takut. Bahkan dalam bahaya sekalipun, manusia diharapkan dapat menghadapinya dengan tenang karena hidupnya disertai oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau selalu hadir dalam segala musim kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, biarlah Engkau selalu memimpin kehidupan kami dan ajarkan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.